Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Eka Bercerita, kanal yang menghadirkan rangkaian kisah nyata, disampaikan dengan sudut pandang yang jernih, mendalam, dan penuh kehati-hatian. Pemirsa, Madura kembali digemparkan. Sebuah kasus keluarga berubah menjadi peristiwa yang membuat satu kampung terdiam. Sepasang suami istri diduga terlibat dalam hilangnya nyawa sang mertua, dan yang ditemukan di dapur rumah itu membuat warga tak sanggup berkata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah kecil itu? Pagi itu, udara Madura terasa lebih lengang dari biasanya. Kabut tipis yang menggantung di antara pohon siwalan belum sepenuhnya terangkat ketika seorang warga bernama Pak Samin berjalan menuju rumah pasangan suami istri yang belakangan jarang terlihat keluar. Awalnya, tak ada yang mencurigakan. Namun, suara gaduh yang terdengar samar dari dalam rumah membuatnya berhenti dan menoleh. Beberapa menit kemudian, sunyi kembali merayap, tetapi firasat Pak Samin mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia pun memanggil dua tetangga lain untuk memastikan keadaan. Saat mereka mendekat, bau aneh dari arah dapur membuat langkah mereka terhenti. Pintu belakang yang biasanya selalu terkunci terlihat sedikit terbuka, seperti ada seseorang yang terburu-buru meninggalkannya. Warga sekitar yang mulai berdatangan pun saling berpandangan dengan rasa bingung dan cemas. Ketika aparat desa tiba, suasana rumah itu sudah dikerumuni warga. Mereka berdiri dalam jarak aman, tak berani mendekat terlalu jauh. Rumah yang biasanya sepi itu tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian. Ketua RT mencoba menenangkan warga sambil meminta mereka untuk menepi, memberi ruang bagi aparat untuk masuk. Dari luar, terdengar jelas langkah kaki aparat yang perlahan memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau pembobolan, namun keadaan dapur tampak berantakan seolah baru saja terjadi keributan. Peralatan masak berserakan di lantai, dan ada beberapa benda yang tampak seperti baru digeser dengan terburu-buru. Semua ini memunculkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Beberapa menit kemudian, suara aparat yang memanggil kepala desa terdengar dari dalam. Nada bicaranya tegas namun menahan keterkejutan. Warga yang berdiri di luar otomatis terdiam, menunggu kabar apapun yang mungkin keluar. Ketika aparat keluar dan memberi gestur agar warga tetap tenang, suasana berubah semakin menegangkan. Informasi awal yang disampaikan kepada aparat desa membuat bulu kuduk siapapun merinding. Sang mertua, yang biasanya duduk santai di teras setiap pagi, ditemukan tidak bernyawa di area dapur dalam kondisi yang sangat tidak wajar. Penemuan itu membuat aparat langsung menutup akses rumah dan meminta semua warga menjauh dari garis pembatas. Tidak ada yang diperbolehkan mendekat. Kabar tersebut menyebar dari mulut ke mulut dalam hitungan menit. Warga yang awalnya hanya penasaran kini dipenuhi rasa ngeri dan tak percaya. Mereka mengenal keluarga itu sebagai keluarga yang jarang bersinggungan dengan tetangga, tetapi tak pernah terpikir akan terjadi sesuatu yang mengguncang seperti ini. Beberapa ibu menangis kecil, sementara para bapak saling berbicara pelan, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Semua merasa, ada sesuatu yang kelam bersembunyi di balik tembok rumah sederhana itu. Terlebih lagi, sang pasangan suami istri yang tinggal di rumah tersebut tidak terlihat sejak sore sebelumnya, membuat keadaan semakin misterius. Aparat desa kemudian meminta bantuan pihak keamanan kecamatan untuk memperkuat penjagaan area. Semua sudut rumah diperiksa. Para warga terus berdiri menyaksikan dari kejauhan, berharap tidak mendengar kabar yang lebih buruk dari itu. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat mencoba memberikan imbauan agar warga tidak menyebarkan dugaan atau informasi yang belum jelas. Namun, suasana tetap mencekam. Sorot mata setiap orang menunjukkan perasaan yang sama. Takut, bingung, dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam hitungan jam, rumah itu berubah menjadi lokasi yang dijaga ketat. Setiap cerita dari mulut warga terdengar berbeda, tetapi intinya satu. Penemuan di dapur itu bukan hal yang biasa. Sebuah awal yang membuat semua orang sadar bahwa kasus ini bukan sekadar konflik keluarga biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih gelap yang menanti untuk diungkap. Dan hari itu, seluruh desa di Madura serentak merasakan satu perasaan yang sama, geger, terkejut, dan tak siap menghadapi kenyataan yang baru terungkap. Setelah penemuan mengejutkan di dapur rumah itu,
perhatian warga beralih pada siapa sebenarnya pasangan suami istri yang tinggal di sana. Di kampung kecil tersebut, hampir semua orang saling mengenal, namun keluarga ini berbeda. Mereka tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak sering terlihat berbaur. Sang suami, yang dikenal sebagai Raffi, berusia sekitar 40 tahun, bekerja sebagai buruh harian yang pekerjaannya tidak menentu. Setiap pagi ia keluar rumah dengan langkah cepat, dan pulang menjelang petang tanpa banyak berinteraksi dengan tetangga. Istrinya, Sari, dikenal pendiam dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sesekali ia terlihat belanja ke warung, tetapi selalu dengan wajah yang terburu-buru dan jarang menyapa. Sang mertua, yang kini menjadi korban, adalah ibu dari Sari. Warga mengenalnya sebagai sosok yang dulu cukup aktif. Meski sudah berusia lanjut, ia masih sering membantu anaknya mengurus rumah. Beberapa warga bercerita bahwa mereka sering melihat sang mertua duduk di teras sambil mengupas bawang atau memetik daun sayur dari kebun kecil di samping rumah. Belakangan, ia jarang terlihat dan banyak yang mengira beliau sedang sakit atau pergi berobat ke keluarga lain. Tak ada yang menduga bahwa ketidakhadirannya justru menandai awal dari misteri yang lebih besar. Dari luar, rumah pasangan itu tampak biasa saja. Sebuah rumah sederhana dengan cat kusam yang mulai mengelupas, jendela kayu yang jarang dibuka, dan halaman kecil yang dipenuhi peralatan seadanya. Namun bagi warga, rumah itu menjadi tempat yang menyimpan banyak tanda tanya. Ada yang mengatakan sering mendengar suara cekcok kecil di malam hari. Ada pula yang menduga hubungan keluarga di dalam rumah itu tidak harmonis. Namun semua itu hanyalah potongan-potongan cerita tanpa bukti jelas. Warga tidak ingin ikut campur terlalu jauh dalam urusan rumah tangga orang lain, sehingga dugaan-dugaan itu hanya tersimpan dalam kepala masing-masing, sampai kejadian ini terjadi. Ketika aparat desa dan pihak keamanan mulai menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan sejumlah kejanggalan. Beberapa perabot di ruang tengah tampak bergeser dari posisi biasanya. Ada barang-barang kecil yang terlihat tidak pada tempatnya, seolah rumah itu berada dalam kondisi tidak beraturan sebelum aparat datang. Di kamar belakang juga ditemukan tas kecil milik mertua yang masih tertutup rapi, menandakan ia tidak berencana pergi kemanapun. Semua petunjuk itu mengarah pada satu hal. Peristiwa ini bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada persiapan, ada ketegangan, dan ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah sebelum penemuan di dapur itu mengejutkan warga. Para tetangga terdekat kemudian dimintai keterangan. Beberapa mengatakan bahwa sehari sebelum kejadian, mereka sempat melihat pasangan itu berselisih paham. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menandai bahwa ada masalah yang sedang berlangsung. Namun, tak seorang pun berani mendekat atau bertanya, karena hubungan pasangan itu memang dikenal cukup tertutup. Ada pula warga yang bercerita bahwa sang suami tampak gelisah dalam beberapa hari terakhir, sering duduk di teras malam-malam sambil menatap kosong ke jalan. Cahaya lampu rumah mereka pun sering menyala hingga larut, padahal biasanya mereka tidur lebih awal. Dari hasil penyisiran awal aparat, semakin jelas bahwa rumah tersebut menyimpan lebih dari sekadar konflik keluarga biasa. Situasi dalam rumah seakan memberi gambaran tentang tekanan ekonomi, ketidakstabilan hubungan, dan mungkin juga emosi yang memuncak dalam waktu yang lama. Namun hingga saat itu, belum ada kesimpulan apapun. Semua informasi masih berupa potongan-potongan kecil yang harus dirangkai menjadi sebuah gambaran utuh. Warga yang berdiri di luar garis pembatas hanya bisa memandang rumah itu dengan rasa sulit percaya. Mereka tak pernah menduga bahwa keluarga yang selama ini terlihat biasa saja ternyata menyimpan dinamika yang begitu rumit. Dan semakin banyak yang terungkap, semakin besar pula rasa penasaran mereka. Apa yang sebenarnya terjadi antara pasangan suami istri itu dengan sang mertua? Apa pemicu yang membuat semuanya berubah menjadi tragedi? Dan kemana pasangan itu pergi setelah kejadian ini? Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Namun satu hal pasti, penyelidikan baru saja dimulai, dan apa yang ditemukan selanjutnya bisa jadi jauh lebih mengejutkan. Seiring rumah itu resmi dipasangi garis pembatas, aparat mulai mengumpulkan keterangan dari warga yang tinggal paling dekat dengan keluarga tersebut. Satu persatu, orang-orang yang selama ini hanya melihat aktivitas keluarga itu dari kejauhan akhirnya menceritakan hal-hal yang dulu dianggap sepele. Kesaksian mereka menjadi potongan-potongan penting untuk merangkai gambaran awal tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya berubah menjadi peristiwa yang mengejutkan.
Warga pertama yang dimintai keterangan adalah Bu Lilis, tetangga yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari dinding dapur tempat penemuan itu berada. Ia mengaku sempat mendengar suara seperti barang jatuh pada malam sebelumnya. Suara itu hanya terdengar sekali, namun cukup keras untuk membuatnya terbangun. Saat itu ia mengira ada kucing yang terjatuh dari genting atau perabot yang tersenggol angin. Tetapi ketika dibandingkan dengan kejadian hari ini, ia mulai merasa bahwa suara itu mungkin jauh lebih penting daripada yang ia bayangkan. Saya memang tidak yakin, Pak, tapi rasanya suara itu datang dari arah rumah mereka. Ucapnya dengan suara bergetar saat memberikan kesaksian. Sementara itu, Pak Rojali, yang rumahnya berada tepat di seberang jalan, menceritakan bahwa dirinya melihat lampu dapur rumah pasangan tersebut masih menyala hingga lewat tengah malam. Padahal biasanya rumah itu sudah gelap sejak pukul 9 malam. Waktu saya keluar untuk memberi makan sapi, saya lihat lampu dapur masih terang. Saya pikir mereka sedang memasak atau ada tamu. Tapi tidak terdengar suara siapapun, jelasnya. Kesaksian itu membuat aparat semakin mencatat waktu-waktu penting yang menjadi dugaan kuat sebagai rentang terjadinya peristiwa. Selain suara dan cahaya lampu, sebuah keterangan menarik datang dari seorang pemuda bernama Hasan, yang sering lewat di depan rumah pasangan itu karena pekerjaannya sebagai pengantar barang. Hasan mengaku bahwa 2 hari sebelum kejadian, ia melihat sang mertua duduk sendirian di teras dengan wajah yang tampak muram. Sang ibu tua itu terlihat mengusap matanya berulang kali, seolah baru saja menangis. Hasan sempat ingin menanyakan keadaannya, namun ia mengurungkan niat karena tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga. Kini, kenangan kecil itu tampak jauh lebih penting baginya. Saya jadi kepikiran terus. Andai waktu itu saya tanya, mungkin saya tahu apa yang sedang terjadi, katanya menunduk. Beberapa warga lain memberikan kesaksian mengenai hubungan pasangan itu sehari-hari. Mereka bercerita bahwa Raffi dan istrinya memang jarang terlihat berjalan bersama atau berbicara hangat seperti pasangan lainnya. Banyak yang mengatakan bahwa rumah itu seringkali sunyi. Namun sesekali terdengar suara perdebatan pelan yang tak terlalu jelas. Suara semacam itu bukan hal aneh dalam rumah tangga manapun. Tetapi ketika dihubungkan dengan kejadian ini, semuanya menjadi potongan puzzle yang mengarah pada situasi rumah tangga yang penuh tekanan. Aparat lalu mendatangi rumah bagian belakang yang menghadap langsung ke dapur keluarga itu. Dari sudut itu, ditemukan kesaksian lain yang tak kalah menarik. Seorang ibu bernama Murni mengatakan bahwa ia melihat pasangan tersebut keluar rumah pada sore hari sebelum penemuan itu terjadi. Mereka tampak berjalan cepat menuju jalan besar, seperti sedang dikejar waktu. Tidak ada tas atau barang bawaan, hanya pakaian yang menempel di badan mereka. Saya sempat panggil, tapi tidak menoleh. Mereka jalan terus, seakan tidak ingin bicara dengan siapapun, ungkapnya. Kesaksian terakhir datang dari seorang bapak parubaya bernama Pak Idi, yang sering mengobrol dengan mertua korban ketika ia masih sering duduk di teras. Pak Idi mengatakan bahwa beberapa minggu terakhir, sang mertua sempat mengeluhkan tentang situasi rumah yang terasa tidak nyaman. Namun ia tidak pernah menjelaskan apa yang membuatnya gelisah. Beliau seperti takut bicara terlalu jauh. Saya pikir itu hanya masalah rumah tangga biasa. Sekarang saya menyesal tidak menanyakan lebih jelas, ujar Pak Idi dengan mata berkaca-kaca. Semua kesaksian itu membuat gambaran awal menjadi sedikit lebih terang. Ada banyak tanda-tanda kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Suara jatuh di malam hari, lampu dapur yang menyala terlalu lama, wajah sedih sang mertua, dan pasangan suami istri yang menghilang tanpa jejak. Bagi aparat, ini bukan hanya serpihan cerita. Ini petunjuk penting yang bisa membantu menentukan apa yang terjadi sebelum penemuan yang mengguncangkan itu. Di luar rumah, warga terus berkumpul sambil membicarakan kemungkinan yang terjadi. Setiap kata yang mereka ucapkan dipenuhi campuran ketidakpercayaan dan ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa tragedi ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan diawali oleh banyak tanda yang perlahan terabaikan. Sementara aparat perlahan-lahan menyusun kronologi awal, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Mengapa pasangan itu tiba-tiba menghilang setelah kejadian? Dan apakah kesaksian-kesaksian ini akan mengarah pada jawaban yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Seiring semakin banyaknya kesaksian yang terkumpul, aparat mulai menyusun ulang potongan-potongan informasi menjadi gambaran yang lebih runtut.
Bab ini menjadi titik penting dalam penyelidikan, karena dari sinilah jejak waktu sebelum penemuan di dapur mulai terlihat jelas. Setiap detail kecil menjadi sangat berharga, dan setiap pergerakan anggota keluarga itu diperiksa satu persatu. Menurut catatan sementara, 1 hari sebelum temuan itu terjadi, rumah pasangan Raffi dan Sari terlihat lebih sibuk dari biasanya. Beberapa warga mengatakan mereka melihat sang suami mondar-mandir ke halaman samping membawa ember kecil dan peralatan dapur. Hal ini dianggap janggal karena biasanya kegiatan semacam itu hanya dilakukan oleh istrinya. Dia terlihat seperti sedang menyiapkan sesuatu. Tapi saya tidak tahu apa, ujar seorang tetangga yang rumahnya berhadapan langsung dengan area samping rumah tersebut. Kegiatan itu berlangsung hampir 1 jam, dan setelahnya, suasana rumah kembali sunyi. Pada sore harinya, menjelang matahari terbenam, terdengar suara percakapan yang lebih tinggi dari biasanya dari dalam rumah. Suara itu tidak cukup jelas untuk membedakan kata-katanya, tetapi ritmenya menunjukkan ada perdebatan yang cukup serius. Tetangga sebelah mengatakan bahwa ia sempat menoleh karena suara tersebut terdengar seperti seseorang sedang memaksakan pendapatnya. Namun, karena pembicaraan itu kemudian kembali tenang, warga mengira masalah keluarga itu sudah selesai. Tidak ada yang menyangka bahwa percakapan tersebut bisa menjadi bagian dari kronologi penting sebelum tragedi terjadi. Menjelang malam, lampu dapur terlihat menyala lebih awal dari biasanya. Biasanya, sang mertua yang menghabiskan waktu di dapur baru menyalakan lampu ketika hendak menyiapkan makanan. Tetapi kali ini, lampu itu sudah menyala sebelum maghrib. Sementara tak ada seorang pun terlihat keluar masuk dari bagian belakang rumah. Warga yang melintasi jalan sempit di samping rumah itu mengaku sempat melihat bayangan seseorang berjalan bolak-balik di dalam dapur. Namun mereka tidak dapat memastikan siapa, karena tirai jendela tertutup sebagian. Namun, tanda paling mencolok terjadi sekitar pukul 11 malam. Seorang warga bernama Darto, yang sedang pulang dari kandang sapinya, melihat pintu samping rumah itu terbuka sedikit. Ini sangat tidak biasa, karena keluarga tersebut dikenal sangat berhati-hati mengunci pintu setiap malam. Ia sempat mendekat dan mencoba memanggil, tetapi tidak ada jawaban apapun. Karena tidak mendengar suara apapun, ia mengira penghuni rumah sedang tertidur dan pintu itu tidak sengaja tertinggal. Darto tidak ingin mengganggu, sehingga ia memutuskan kembali pulang. Kini, ia hanya bisa menyesali bahwa tanda penting itu sempat ia lewatkan. Sementara itu, dari catatan lampu jalan yang berada tepat di depan rumah pasangan tersebut, beberapa warga mengaku melihat Raffi keluar sebentar sebelum tengah malam. Ia berdiri di teras selama beberapa menit, tampak menunduk sambil mengusap wajahnya. Tidak jelas apakah ia sedang gelisah atau lelah, tetapi gerak-geriknya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang membebaninya. Setelah itu, tanpa melihat ke sekeliling, ia kembali masuk dan menutup pintu pelan-pelan. Di dalam rumah, dugaan aparat menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan yang terjadi pada rentang waktu antara pukul 10 hingga tengah malam. Barang-barang yang ditemukan di dapur dan ruang tengah tampak seolah baru saja digunakan. Beberapa peralatan dapur yang biasanya tersusun rapi ditemukan dalam posisi tidak biasa. Ada juga bekas-bekas jejak di lantai yang menunjukkan bahwa ada benda-benda yang dipindahkan secara cepat. Selain itu, meja makan terlihat tidak ditata sebagaimana mestinya, seakan ada hal mendadak yang terjadi sebelum penghuni rumah meninggalkannya begitu saja. Pagi harinya, suasana rumah berubah menjadi lebih tidak biasa. Rumah itu terlihat sepi, tetapi pintu samping yang sempat ditemukan terbuka malam sebelumnya kini tertutup rapat. Tidak ada aktivitas sama sekali hingga akhirnya warga pertama yang mencurigai keadaan, Pak Samin, mendekati rumah tersebut dan menemukan bau tidak wajar yang menjadi awal dari penemuan besar itu. Dari semua detail itu, aparat mulai mendapatkan gambaran. Sesuatu yang serius telah terjadi di dalam rumah itu pada malam sebelum penemuan. Ada perubahan aktivitas, ada ketegangan, ada pergerakan yang tidak biasa, dan ada pintu yang dibiarkan terbuka seolah terburu-buru. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan awal, kejadian itu bukanlah sesuatu yang berlangsung spontan, melainkan melalui proses panjang yang dipenuhi tekanan, emosi, dan mungkin konflik yang semakin memuncak. Meski begitu, penyelidikan masih jauh dari selesai. Jejak waktu mulai terbentuk, tetapi masih banyak bagian yang kosong. Dan bagian paling penting dari teka-teki itu justru belum ditemukan.
Kemana pasangan suami istri tersebut pergi setelah semua kejadian itu berlangsung? Setelah garis pembatas terpasang dan warga diminta menjaga jarak, aparat desa bersama petugas keamanan kecamatan mulai melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Bab ini menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya pihak berwenang memberikan gambaran awal mengenai apa yang mereka lihat di dalam rumah tersebut. Penyampaian mereka tetap berhati-hati, tidak menyimpulkan, tidak menuduh, namun berfokus pada temuan nyata yang dapat diverifikasi. Kepala desa, Pak Juhari, adalah orang yang pertama kali masuk bersama dua petugas keamanan. Ia menggambarkan suasana dalam rumah sebagai tidak wajar dan penuh tanda-tanda bahwa sesuatu telah terjadi. Dapur adalah area pertama yang diperiksa, dan dari situ aparat segera menyadari bahwa penataan ruangan tidak sesuai dengan keadaan normal. Meja yang biasanya tertata rapi tampak tergeser, beberapa perabot kecil berada di lantai, dan sejumlah perlengkapan memasak ditemukan dalam keadaan terbuka. Semua ini mengindikasikan bahwa ada aktivitas yang berlangsung terburu-buru. Menurut keterangan aparat, mereka juga menemukan bekas jejak langkah di lantai dapur dan ruang tengah. Seolah ada seseorang yang bergerak bolak-balik dalam keadaan panik atau terburu-buru. Jejak itu tidak bisa langsung diidentifikasi, tetapi arah langkahnya menunjukkan pergerakan dari ruang tamu menuju dapur, lalu kembali lagi. Selain itu, beberapa lembar kain yang biasanya disimpan dalam lemari kecil tampak berada di luar, menandakan kemungkinan digunakan dalam situasi mendesak. Temuan-temuan kecil ini menjadi fokus awal penyelidikan. Aparat juga mencatat bahwa tidak ada tanda pembobolan, pintu depan dan jendela utama masih terkunci seperti biasa. Satu-satunya akses yang tampak mencurigakan adalah pintu samping, yang menurut kesaksian warga sempat terbuka pada malam kejadian. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kejadian tersebut berlangsung di dalam rumah tanpa campur tangan orang luar. Pihak berwenang kemudian memutuskan untuk memasang pengamanan di seluruh bagian rumah sambil melakukan pencatatan terperinci terhadap setiap benda yang dianggap mencurigakan. Ketika pemeriksaan diarahkan ke kamar belakang, aparat menemukan sesuatu yang semakin memperkuat dugaan mereka. Kamar sang mertua terlihat rapi, terlalu rapi untuk ukuran manusia lanjut usia yang tinggal bersama keluarga. Semua barang pribadi tersusun seakan tidak pernah disentuh. Kain selimut terlipat rapi di ujung ranjang, pakaian teratur di dalam lemari, dan sandal yang biasa digunakan sang mertua berada tepat di bawah tempat tidur. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia bersiap pergi atau melakukan aktivitas apapun. Ini menjadi petunjuk bahwa sang mertua tidak keluar dari kamar secara sukarela sebelum kejadian terjadi. Pada saat yang sama, aparat menyadari bahwa kamar pasangan suami istri tersebut sedikit berantakan. Beberapa pakaian terlihat ditarik dari lemari, dan beberapa kantong plastik kosong berada di lantai. Yang membuat aparat semakin curiga adalah ditemukannya satu lembar kertas kecil berisi coretan tangan yang belum bisa dibaca jelas. Tulisan itu tampak seperti catatan tergesa, namun aparat belum menyampaikan isinya kepada publik karena masih perlu dipastikan keasliannya. Keberadaan catatan ini memunculkan dugaan bahwa pasangan itu tengah berada dalam keadaan tertekan sebelum meninggalkan rumah. Ketika aparat keluar untuk memberikan keterangan awal kepada warga, suasana menjadi lebih tegang. Banyak warga yang menunggu dengan harapan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun aparat bersikap sangat hati-hati dalam memberikan informasi. Mereka hanya menyampaikan beberapa hal umum, bahwa kejadian tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan mendalam, bahwa apapun yang ditemukan di dalam rumah masih memerlukan analisis lanjutan, dan bahwa pihak berwenang meminta seluruh warga tetap tenang serta tidak menyebarkan spekulasi. Namun, satu hal yang pasti, menurut aparat desa, apa yang terjadi bukanlah kecelakaan biasa. Ada pola, ada aktivitas yang menunjukkan tekanan, dan ada tanda-tanda bahwa kejadian tersebut berlangsung dalam suasana yang tidak stabil. Aparat juga menegaskan bahwa keberadaan pasangan suami istri yang menghilang membuat penyelidikan ini semakin kompleks. Mereka tidak dapat menyimpulkan apapun hingga pasangan itu ditemukan, baik untuk dimintai keterangan maupun untuk memastikan kondisi mereka. Sementara itu, warga semakin cemas. Setiap ucapan aparat desa membuat mereka sadar bahwa kejadian ini jauh lebih rumit daripada yang mereka duga. Mereka mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah pasangan itu sengaja pergi? Apakah mereka dalam bahaya? Ataukah mereka terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap?
Semua jawaban itu masih tertutup rapat, dan baru akan mulai terbuka di bab-bab berikutnya ketika penyelidikan memasuki tahap lanjutan. Seiring pemeriksaan awal rampung, aparat mulai beralih ke tahap yang lebih krusial, menelusuri dugaan motif serta mengarahkan penyelidikan ke kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal. Tahap ini sangat sensitif, karena pihak berwenang harus memastikan bahwa setiap dugaan tidak keluar dari batas profesional dan tidak menuduh siapapun tanpa bukti kuat. Namun, dari semua keterangan warga dan kondisi rumah yang diperiksa, beberapa arah mulai terlihat. Dugaan pertama yang muncul adalah terkait tekanan ekonomi. Warga mengenal Raffi sebagai pekerja serabutan yang pendapatannya tidak menentu. Beberapa tetangga bercerita bahwa dalam beberapa bulan terakhir, ia sering mengeluh soal penghasilan yang semakin berkurang karena kurangnya pekerjaan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sempat terlihat datang dari pasar dengan wajah suntuk, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kondisi ekonomi seperti itu, menurut aparat, seringkali memicu ketegangan dalam keluarga, terutama jika ada lebih dari satu anggota keluarga yang ikut tinggal di bawah satu atap. Dugaan kedua berkaitan dengan hubungan pribadi antara pasangan suami istri tersebut dengan sang mertua. Walaupun tidak ada bukti langsung mengenai konflik besar, beberapa kesaksian warga menyebutkan bahwa Sari, sang istri, beberapa kali terlihat keluar rumah dengan wajah yang tampak gusar. Ada yang mendengar suara perdebatan kecil antara Sari dan ibunya, meski tidak jelas apa penyebabnya. Seorang tetangga bahkan mengaku pernah mendengar sang mertua berkata lirih bahwa ia tidak ingin menjadi beban. Kalimat yang kini terasa jauh lebih berarti. Meskipun ini baru berupa indikasi awal, aparat tidak menutup kemungkinan adanya tekanan emosional yang terjadi cukup lama. Dugaan ketiga mengarah pada adanya rencana tertentu yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut sebelum mereka menghilang. Ini didukung oleh beberapa petunjuk yang ditemukan di kamar mereka. Pakaian yang tampak dipilih secara tergesa, kantong plastik kosong, serta kertas kecil berisi tulisan yang belum dapat dibaca jelas. Menurut analisis awal, benda-benda ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut mungkin melakukan persiapan sebelum meninggalkan rumah. Entah karena ingin pergi, atau karena merasa berada dalam situasi yang mendesak. Namun aparat masih menutup rapat isi catatan tersebut karena khawatir menimbulkan spekulasi di kalangan warga. Arah penyelidikan berikutnya adalah pelacakan keberadaan pasangan itu. Aparat desa bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kepolisian untuk memeriksa jalur-jalur yang mungkin mereka lewati. Beberapa warga memberikan informasi bahwa mereka melihat pasangan itu berjalan menuju jalan besar pada sore hari sebelum kejadian. Namun setelah itu, tidak ada yang melihat kemana mereka pergi. Tidak ada kendaraan yang tercatat datang menjemput. Tidak ada jejak jelas yang bisa menunjukkan rute pelarian mereka. Ini menjadi tantangan besar bagi penyidik, karena tanpa keberadaan pasangan tersebut, sulit untuk memastikan apa yang benar-benar terjadi di dalam rumah itu. Selain itu, aparat juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa pasangan tersebut mungkin tidak melarikan diri, tetapi justru mencari pertolongan atau perlindungan di tempat lain akibat situasi dalam rumah yang tak stabil. Beberapa kasus serupa di wilayah lain menunjukkan bahwa tekanan emosional dapat membuat seseorang pergi secara spontan tanpa tujuan jelas. Namun apakah ini yang terjadi pada Raffi dan Sari? Penyidik belum dapat memastikannya. Dugaan keempat adalah bahwa kejadian dalam rumah itu mungkin merupakan puncak dari akumulasi konflik yang berlangsung lama. Dari hasil wawancara warga, banyak hal kecil yang awalnya dianggap tidak penting kini terlihat bersinggungan. Suara perdebatan kecil, lampu dapur yang menyala tidak wajar, pintu yang tertinggal terbuka, hingga perubahan perilaku sang mertua beberapa minggu terakhir. Semua potongan itu satu persatu mulai membentuk gambaran bahwa rumah tersebut berada dalam tekanan yang memuncak. Namun demikian, aparat desa terus menegaskan bahwa semua ini masih berupa dugaan. Mereka meminta warga untuk tidak menyimpulkan apapun sebelum penyelidikan resmi selesai. Setiap petunjuk, sekecil apapun, harus dipastikan kebenarannya sebelum ditindaklanjuti. Meski begitu, satu hal sudah terlihat jelas, penyelidikan ini tidak sederhana. Ada lapisan-lapisan cerita dalam rumah itu yang belum terungkap. Ada hubungan keluarga yang tampak rapuh namun tertutup rapat dari dunia luar. Dan ada keputusan-keputusan yang mungkin diambil dalam keadaan tertekan dan penuh emosi. Kini, fokus utama penyidik adalah mencari keberadaan pasangan suami istri tersebut. Tanpa mereka,
misteri ini tidak akan pernah terpecahkan. Warga mulai bertanya-tanya, apakah mereka sedang bersembunyi, dalam bahaya, atau justru memegang kunci utama atas seluruh peristiwa yang membuat satu kampung di Madura geger? Setelah mengumpulkan informasi dari warga, memeriksa kondisi rumah, serta menelusuri dugaan awal, aparat akhirnya mulai menyusun kronologi lengkap versi penyelidikan. Walau masih bersifat sementara, rangkaian peristiwa ini memberi gambaran yang jauh lebih jelas mengenai apa yang terjadi pada hari-hari dan jam-jam sebelum penemuan mengejutkan di dapur rumah tersebut. Menurut catatan aparat, titik awal kronologi dimulai 2 hari sebelum kejadian, ketika beberapa warga melihat sang mertua duduk di teras dengan wajah yang tampak gelisah. Ia terlihat mengusap mata, seperti baru saja menangis. Kesaksian ini kemudian mengarah pada dugaan awal bahwa sebelum kejadian berlangsung, sang mertua mungkin sedang berada dalam tekanan emosional atau mengalami pertentangan dalam keluarga. Sehari sebelum penemuan, aktivitas dalam rumah berubah drastis. Biasanya rumah itu sunyi, namun pada hari tersebut, Raffi terlihat melakukan kegiatan yang tidak biasa, mondar-mandir membawa ember kecil dan peralatan dapur ke halaman samping. Menurut aparat, aktivitas semacam ini menunjukkan adanya persiapan tertentu. Tidak ada warga yang mengetahui apa yang sedang ia lakukan, namun perubahan rutinitas itu dianggap sebagai titik awal ketegangan dalam rumah. Sore harinya, beberapa tetangga mendengar percakapan bernada tinggi antara pasangan suami istri tersebut. Percakapan itu tidak berlangsung lama, tetapi cukup untuk memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang sedang diperdebatkan. Setelah itu, rumah kembali sunyi, namun warga bilang suasananya terlalu sunyi, seperti ada yang disembunyikan. Ketegangan semakin terasa ketika menjelang malam, lampu dapur menyala lebih awal dan lebih lama dari biasanya. Dalam penyelidikan, ini menjadi petunjuk penting. Menurut aparat, aktivitas intens di dapur biasanya menandakan seseorang sedang sibuk menyiapkan sesuatu. Namun ketika mereka menemukan kondisi dapur dalam keadaan berantakan keesokan harinya, peralatan berserakan, meja bergeser, benda kecil tidak pada tempatnya, muncullah dugaan bahwa terjadi aktivitas mendadak pada malam tersebut. Berdasarkan analisis jejak langkah di lantai, aparat menyimpulkan bahwa setidaknya ada 2 kali pergerakan cepat dari ruang tengah menuju dapur, lalu kembali lagi ke ruang tengah. Jejak ini tumpang tindih dalam pola yang tidak teratur, menandakan adanya kepanikan atau pergerakan tergesa-gesa. Sekitar pukul 11 malam, seorang warga melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka, sesuatu yang sangat tidak biasa bagi keluarga itu. Inilah momen yang menurut aparat berpotensi menjadi titik krusial. Jika pintu itu dibiarkan terbuka karena situasi mendadak, bisa jadi sesuatu telah terjadi di dalam rumah pada waktu tersebut. Beralih ke pukul 12 malam, kesaksian lain menyatakan bahwa Raffi keluar rumah dan berdiri di teras beberapa menit dengan wajah gelisah. Ia terlihat menunduk dan mengusap wajah berulang kali sebelum kembali masuk ke rumah dengan langkah berat. Menurut aparat, ini mungkin merupakan momen ketika ia sedang memikirkan langkah selanjutnya atau mencoba menenangkan dirinya. Pagi berikutnya, suasana rumah kembali sunyi seperti tidak berpenghuni. Namun pintu samping yang sebelumnya terbuka, kini tertutup rapat. Tidak ada aktivitas apapun hingga warga mencurigai bau tidak wajar yang keluar dari arah dapur. Dari sinilah penemuan mengejutkan itu dimulai. Pemeriksaan dalam rumah menunjukkan bahwa kejadian itu tidak berlangsung spontan, melainkan telah melalui rangkaian panjang ketegangan yang berlangsung dalam 24 jam terakhir. Hal yang paling membuat penyelidikan semakin rumit adalah hilangnya pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan keterangan beberapa warga, mereka terlihat berjalan cepat menuju jalan besar sebelum maghrib pada sore hari sebelum penemuan. Namun setelah itu jejak mereka hilang. Tidak ada kendaraan yang datang menjemput. Tidak ada tetangga yang melihat mereka menaiki angkutan. Tidak ada warga pasar atau pengendara jalan yang melaporkan melihat keduanya. Seolah mereka menghilang tanpa jejak. Dengan menyusun seluruh kronologi ini, aparat akhirnya menemukan beberapa titik penting. Ada tekanan dalam keluarga yang berlangsung setidaknya beberapa hari sebelumnya. Ada aktivitas tidak wajar di dapur dan halaman pada malam sebelum penemuan. Ada perubahan perilaku dari pasangan suami istri, termasuk perselisihan kecil dan gestur gelisah. Ada pintu yang dibiarkan terbuka, menunjukkan potensi situasi mendesak.
Ada momen mereka menghilang dari desa tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Meski kronologi ini sudah cukup memberikan gambaran awal, aparat menegaskan bahwa belum ada kesimpulan pasti. Semua masih berupa rangkaian dugaan berdasarkan fakta, dan kunci utama dari kasus ini tetap berada pada pasangan suami istri tersebut. Hingga mereka berhasil ditemukan, penyelidikan tidak dapat benar-benar mencapai titik terang. Namun satu hal pasti, cerita yang tersembunyi di balik tembok rumah itu jauh lebih gelap dan kompleks daripada yang dibayangkan warga. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan pencarian dua orang yang kini menjadi pusat perhatian seluruh desa. Ketika garis pembatas masih terpasang dan aparat terus melakukan penyisiran, kabar mengenai peristiwa di rumah pasangan Raffi dan Sari tersebar dengan cepat, bukan hanya di desa itu, tetapi juga ke desa-desa sekitar. Reaksi publik muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterkejutan, ketakutan, hingga rasa penasaran yang tak bisa dihindari. Bagi sebagian warga, peristiwa ini seakan merobek rasa aman yang selama ini mereka rasakan. Bagi yang lain, misteri hilangnya pasangan suami istri itu justru memunculkan pertanyaan baru yang semakin dalam. Di pos ronda, sekelompok warga berkumpul hampir setiap malam, membicarakan berbagai kemungkinan. Ada yang menyangka pasangan itu melarikan diri karena panik. Ada pula yang menduga mereka mencari perlindungan di tempat lain. Namun sebagian besar warga justru takut jika pasangan itu masih berada di sekitar desa, bersembunyi tanpa diketahui siapapun. Kekhawatiran ini membuat beberapa rumah mulai memperketat keamanan. Pagar-pagar yang biasanya jarang dikunci kini ditutup rapat setiap sore. Keluarga besar korban, yang datang dari desa lain, tiba keesokan harinya. Tangis, keterkejutan, dan rasa tak percaya menyelimuti kedatangan mereka. Mereka mengenal sang mertua sebagai sosok lembut dan penyayang, sehingga sulit menerima kenyataan bahwa beliau ditemukan dalam kondisi tidak wajar. Sanak keluarga duduk bersama aparat, memberikan informasi tambahan tentang dinamika keluarga, kesehatan korban, hingga kondisi emosionalnya dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun mereka tidak ingin berspekulasi, beberapa anggota keluarga mengakui bahwa hubungan antara sang mertua dengan pasangan itu memang pernah mengalami ketegangan. Pihak keamanan kemudian memperluas wilayah pencarian, menyisir jalan-jalan kecil, pematang sawah, hingga terminal desa. Namun hingga 2 hari setelah kejadian, tidak ada tanda-tanda keberadaan Raffi dan Sari. Upaya pelacakan juga dilakukan melalui pihak keluarga, berharap ada kerabat yang dihubungi oleh pasangan itu. Sayangnya, semua telepon dan pesan tidak terjawab. Sementara itu, tim penyidik mengumumkan bahwa kasus ini telah masuk ke tahap lanjutan. Beberapa barang bukti mulai dikirim untuk diperiksa lebih detail. Catatan kecil yang ditemukan di kamar pasangan tersebut kini menjadi salah satu fokus utama. Aparat belum membuka isi catatan itu kepada publik, tetapi mengonfirmasi bahwa isi tulisan tersebut berpotensi memberikan petunjuk penting mengenai keadaan psikologis dan kondisi rumah tangga sebelum kejadian. Reaksi publik semakin membesar ketika media lokal mulai meliput kasus ini. Namun aparat desa meminta agar warga tetap menjaga privasi pihak keluarga dan menghindari penyebaran informasi yang belum terbukti. Di tengah semua dinamika ini, satu hal tetap menjadi pusat perhatian: misteri hilangnya pasangan suami istri tersebut. Tanpa kehadiran mereka, penyelidikan tidak dapat mencapai titik final. Dan ketika malam kembali turun di desa itu, warga hanya bisa berharap bahwa kebenaran akan segera terungkap, meski mereka juga tahu bahwa jawaban yang muncul mungkin tidak mudah diterima. Pemirsa, kasus di Madura ini bukan hanya tentang sebuah peristiwa yang mengejutkan. Ini adalah gambaran tentang betapa rapuhnya hubungan manusia ketika tekanan, emosi, dan kesalahpahaman dibiarkan tanpa penyelesaian. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik dinding rumah seseorang, dan karena itulah kehati-hatian serta empati menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa setiap tanda kecil dalam keluarga bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang berada dalam tekanan. Kita juga belajar bahwa tindakan tergesa dalam keadaan emosional bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Semoga penyelidikan kasus ini dapat menemukan titik terang dan kebenaran dapat terungkap tanpa spekulasi. Untuk seluruh pemirsa Eka Bercerita, kami mengajak Anda untuk selalu menjaga hubungan keluarga,
memperhatikan orang sekitar, dan tidak mengabaikan tanda-tanda kecil yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pertolongan. Mari jaga lingkungan kita agar tetap aman, hangat, dan penuh kewaspadaan. Terima kasih telah menyimak cerita ini dengan penuh perhatian. Sampai bertemu di kisah nyata berikutnya. Dengan harapan setiap cerita dapat memberikan pelajaran dan membuka mata kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.